Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Irmawati Putri dari Prodi Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Sosiologi Kapita Selekta yang berjudul Dampak COVID terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat. Adapun materinya yaitu sebagai berikut. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu periode yang berat bagi semua negara yang mengalaminya, termasuk Indonesia. Pandemi tersebut tidak hanya memberikan dampak langsung dalam aspek kesehatan, melainkan aspek kehidupan lainnya, seperti aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah berpotensi membatasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sehingga sirkulasi barang dan jasa menjadi terhambat. Selanjutnya, dampak COVID terhadap aspek sosial. Dampak pandemi COVID-19 pada bidang sosial adalah peningkatan kemiskinan. Peningkatan kemiskinan di Indonesia utamanya terjadi di wilayah Indonesia yang memiliki jumlah keluarga rentan miskin. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kemiskinan dapat berlangsung dalam periode yang cukup panjang, bahkan dapat mempengaruhi kualitas generasi mendatang. Ada 3 contoh dampak COVID terhadap aspek sosial yang saya dapatkan, yaitu yang pertama putus sekolah. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pandemi memberikan dampak ke berbagai sektor di tanah air. Sektor ekonomi adalah salah satu sektor yang cukup mengalami dampak signifikan. Akibatnya, banyak yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Tidak jarang bila orang tua yang lebih memilih anaknya berhenti sekolah dan memilih mempekerjakan anaknya untuk membantu perekonomian keluarga akibat krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu penurunan capaian belajar. Tidak bisa dipungkiri, keadaan sosial ekonomi tiap keluarga berbeda-beda. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Selama pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh, peserta didik lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Hal ini tentu meningkatkan resiko kekerasan yang tidak terdeteksi. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak kekerasan di rumah tanpa diketahui guru. Selain kekerasan di rumah, risiko eksternal juga menjadi hantu bagi peserta didik. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak, terutama pada perempuan, dan kehamilan di kalangan remaja. Dampak COVID terhadap aspek ekonomi. Ekonomi ialah salah satu pondasi yang ada dalam kehidupan manusia. Dapat di-cross-check dalam kesehari-hari kehidupan yang ada pada masyarakat selalu bersangkutan dengan kebutuhan ekonomi. Ekonomi dapat membantu kesempatan bagi manusia untuk memenuhi segala kehidupannya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan masih banyak lagi. COVID telah menyebar luas ke beberapa negara sehingga menimbulkan sebuah pengaruh bagi ekonomi termasuk di Indonesia, termasuk dalam sektor perdagangan di pasar dan jasa, pemasukan dari sektor cukai atau pajak, dan dari penjualan mempunyai daya tarik yang cukup besar. Ada 5 dampak COVID terhadap aspek ekonomi yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Yang kedua, menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Yang ketiga, pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Yang keempat, pergeseran pola bisnis dan penerapan model bisnis yang tidak biasa. Yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Wabah pandemi COVID-19 seperti ini tentunya mengubah nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang berdampak pada perubahan pola pikir, pandangan, serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, siap sedia hand sanitizer,
menjaga jarak, menghindari kerumunan massa, menghindari kontak fisik dengan orang lain, dan penerapan berbagai protokol kesehatan telah menjadi kebiasaan. Berbagai aktivitas sosial yang sebelumnya dapat kita lakukan dengan leluasa, kini harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan untuk kegiatan sosial seperti acara pernikahan, hajatan, syukuran, hiburan, dan lain sebagainya terpaksa harus dihentikan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah Sosiologi Kapita Selekta. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.